Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Di sini langsung akan saya jelaskan untuk kalian semua untuk motivasi kalian supaya kalian lebih semangat dalam holding cryptocurrency. Tapi semua tanggung jawab masing-masing. Saya hanya memberikan pandangan yang saya tahu dan strategi saya, dan saya tidak mengajak-ngajak jual beli koin kalian. Saya hanya memberikan strategi pandangan yang pernah terjadi orang menjadi miliarder cuan besar itu di koin-koin yang punya komunitas kuat, holdernya banyak, seperti PP yang terjadi saat ini sudah menggeser jutaan koin meme coin, hanya tersisa PP. Kemarinnya lagi itu sekitar 512.000, pas kemarin naik sedikit saja sudah FOMO 1000 holder kemarin naik, jadi 513.000 holder, setengah juta lebih. Apalagi jika nanti sudah mulai harga setengah ATH makin FOMO, holder makin meningkat, disitulah menjadi ledakan harga. Itu yang akan terjadi, itu biasanya seperti itu, dan makin banyak holder bisa sampai jutaan seperti Shiba dan Doge, disitulah akan ledakan harga yang luar biasa. Makanya dari saat ini mumpung harganya turun kendor memble, hanya uji level naik turun di situ, dari kapitalisasi market MC-nya di 24, 25, 24, 25 di situ-situ aja. Dan secara TA sudah saya jelaskan video tadi pagi, masih berada di segitiga simetris, yang segitiga itu masih di dalam relnya, masih aman-aman saja, nggak kemana-mana ya. Yang penting koin ini menurut saya, pandangan pribadi, akan menjadi orang banyak kaya di sini, akan mencetak jutawan ataupun miliarder baru bagi orang-orang yang tahan. Karena Shiba dulu pun strateginya sama, kompak, komunitasnya kompak, berjuang bersama. Ketika ada yang CL, ada yang jual, kita sebagai holder yang setia buyback kembali tipis-tipis, kita cicil semampunya. Itu pandangan pendapat saya, tapi kalian tetap dior riset sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro di sini hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya kalian ditanggung masing-masing. Jika ada cuan, ada kerugian, kalian yang nelan sendiri, sama ya. Oke, PP saya yakin ke depan akan jadi besar, dan di sini exchange baik dalam luar negeri, exchange kecil, exchange besar, semua bursa-bursa sudah melisting. Nunggu sedikit lagi biar geopolitik global membaik dulu ya semua. Dan kelihatannya kalau saya lihat pandangan saya dan info-info yang terjadi, analisa saya, banyak negara-negara yang kolab, bangkrut gara-gara masalah perang. Bukan hanya perang Iran sama Amerika Serikat saja, tapi dampak-dampak negara lain yang ikut bebannya nanggung dengan kenaikan lonjakan harga minyak, dengan terganggunya Selat Hormuz yang diperkirakan banyak negara yang akan cetak uang besar-besaran. Maka orang-orang yang cerdas akan berbondong-bondong investasi untuk mengatasi dari inflasi, mengamankan banda-banda dia dari inflasi. Banyak akan lari ke emas, banyak lari ke cryptocurrency. Tapi ke depan jangka panjangnya BTC ini akan melebihi daripada emas, karena BTC kita harus cerdas tahu pasokannya terbatas, sedangkan emas masih berjibul di dalam bumi, berbeda dengan BTC. Jadi memang si Satoshi Nakamoto itu menciptakan memang untuk itu ya, untuk melindungi daripada nilai inflasi. Kalau kita dihitung dari beberapa dekade, kenaikan emas sama BTC jauh masih kenaikan kenceng BTC. Saran saya untuk kalian, di saat bear market nanti, kalau ada bear market, tapi Brian Armstrong dari Coinbase sudah mengatakan bahwa retail itu sudah ketinggalan masuk BTC, sudah nggak bisa hancur seperti tahun kemarin. Beberapa tahun kemarin, di tahun 2022 harganya 250 juta, bahkan di tahun 2023 di awal tahun kan masih sekitar murah banget, masih sekitar 300-an juta, dan kemudian di pump naik tinggi ketika Tether sudah mulai memborong BTC akumulasi lagi. Karena itulah untuk menandakan bear market. Jadi nanti kalau bear market itu tandanya bottomnya itu kalau Tether sudah menginformasikan bahwa dia mulai cicil BTC, kita harus ikut masuk. Karena apa? Tether itu cerdas, nggak akan dia diam-diam akumulasi. Kalau saatnya kondisi lagi penurunan, kemudian Tether itu langsung tembak harga ngepam, akan digunting paus yang lain itu loh. Tapi Tether itu ada ilmunya, dia cerdas. Ini loh, mulai bulan ini saya akumulasi, maka karena Tether itu paus besarnya di kripto, maka paus-paus yang lain tunduk semua. Aduh, Tether sudah masuk ini, ayo kita masuk bareng-bareng. Itu kompak dia.
masuk bareng-bareng, Tether udah masuk ini. Ya itu, jadi Tether nggak kegunting, akhirnya harga naik. Itu bisa kalian cermati nanti ya, ketika nanti ada bear, kapan gitu ya, kita bear market bottomnya di mana. Selalu Tether memberikan info, saya mulai akumulasi di bulan ini, nanti itulah terjadi pump itu loh ya. Dan waktunya masih menjadi misteri ya, masih misteri. Yang jelas tahun ini akan ada bull tahun ini, entah di bulan kuartal 1 udah lewat ya, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 kita nggak bisa dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa pasti langsung di kuartal ini, saya nggak berani. Yang jelas tahun ini itu entah kuartal 2, 3 ataupun 4 ya, ini akan bull ya. Nanti akan banyak yang mengarah dari MACD, TATA, BTCD yang sudah naik tinggi 65 dari tahun 2020 sampai sekarang itu belum pernah ke bawah, dan ke bawahnya itu di tahun 2017 itu di 37, tahun 2021 40, dan dari tahun 2022 sampai sekarang ke 65 puncaknya, dan di situ kena resisten turun ke bawah di bawah 60. Inilah pattern bearish yang di dalam BTC, tinggal tunggu hancurnya saja, kemudian ganti performa ke altcoin season. Jadi sabar ya, kita akan lihat di PP ini kan market cap masih acik-acik di situ, holdernya yang menambah terus ya. Ini tidak ragu saya, koin mana lagi sih coba ya. Oke, kita ada pilihan-pilihan koin untuk kalian, jangan ngasal ya. Kalau yang punya uang ya masuknya BNB, ETH, Solana ya, itu kan selalu koin-koin itu kan selalu ETH ya, selalu ATA ya. Koin ini boleh, ini indeks DTP itu bibit bagus itu, si punya CMC itu yang harganya 2.300.000-an ya. BTC ya turun 0,05% saja kok ya, dalam seminggu masih naik sekitar 1,36%. ETH kalian masuk ya, ETH itu nanti akan nendang juga setelah BTC karena infrastrukturnya itu dipakai, blockchainnya itu smart contract itu kan ETH di jengkotnya ya. BNB ini udah naik lagi, udah 10 juta, kemarin sempat 9 juta kan, di bawah dari 10 juta ya. XRP kalian hajar, kalau waktu harga masih 50.000 banyak jawab gimana masuk XRP Mas Bro, wah banyak drama macam-macam segala macam, janganlah masuk XRP. Tapi kalau sekarang kita nggak usah ngurusin drama karena harganya di bawah ini sangat murah, 22.000 ya, kalian bisa tembak ketika naik cuan TP, itu aja simple. Ada yang kemarin japri, Mas Bro saya mau 10 tahun investasi di koin Fan, salah besar, salah ya. Fan kita masuk sekarang, ketika nanti cuan di bull ini habis, sikat jual semua. Kalau mau invest 10 tahun yang akan datang ya BTC, ETH, BNB itu pun saat bull dijual dulu kawan, sayang kupas, bull dijual dulu, nanti turun masuk lagi untuk BTC, ETH, BNB. Enggak untuk bablas sewa 10 tahun langsung, itu investasi tanah kalau model kayak begitu. Kalau kripto enggak, ketika bull ya kita jual dulu, nanti pas turun masuk lagi, begitu ya. Oke, kemudian Hyperliquid boleh, Cardano boleh ya, Doge boleh, tapi Doge market cap-nya sudah melebihi daripada Cardano. Gila ya, kapitalisasinya sudah besar banget, untuk naik puluhan kali lipat udah berat. Duitnya Hongkong, duitnya Markia. Kalau saya masih pilih di PP ya. Bitcoin Cash saja udah harganya tinggi juga, sudah 7 juta lebih ya. Kalau saya males yang udah tinggi-tinggi, kalian biasanya pada nggak mau ya. Aduh. Kemudian LTC boleh, koin meme koinnya saya pilih di PP, Aster, Nail Protocol, PP 46 nggak kemana-mana, tinggal tunggu bullnya aja, kita sabar dikit lah. Polygon tuh yang masih murah banget tuh, hajar aja, itu agak depthnya agak ongkrong, nanti ketika yang lain naik semua itu akan ikut di pump itu ya. Kalau turun hancur banget, tapi nanti kalau naik paling tinggi. Untuk koin yang masih murah, koin baru Cardano punya ya, Mignet ini ya, Mignet, koin Mignetnya Cardano itu boleh ya. VeChain ya boleh saja, VeChain ya, koin ini nih, koin Singapura nih, koin Asia ini. VeChain tuh kalau nggak salah ya, waduh bunyi lagi tuh si listrik kampret. Fan. Kalau koin Siren saya nggak berani, saya holdingnya sebelum ada, biar naik kayak apa biarin aja itu
nggak berani saya koin-koin gitu, yang bagus-bagus saja. Ini tahu-tahu naik tinggi koin, ya nanti silent pindah ke sini koin AGEX ini, koin XG, AGX, XG, koin XG, apa lagi nih, saya baru lihat koin XG nih. Ini yang lagi di pump koin-koin yang nggak jelas ini nih, yang holdernya masih sedikit kan berarti dia yang pasang banyak di bawah, kemudian di pump ke atas, ngepump nggak ada yang jual, holdernya nggak ada, investornya nggak ada, tahu-tahu kita masuk dibanting sama dia. Hati-hati cari koin-koin yang benar aja. Mungkin itu aja info untuk siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, PP holdernya naik terus, nggak kemana-mana, kita siap buyback kembali, tembak terus, jangan mundur sebelum menang. PP akan jadi besar, saya rasa ada sosok orang besar di sini. Oke ya, yang positif kalian ambil, buruk kalian tendang. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Mak.